Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Rama Putri dari kelompok 10. Saya akan memaparkan hasil penelitian saya. Judul penelitian saya yaitu pengaruh media sosial terhadap minat belajar mahasiswa. Populasinya yaitu jurusan Statistika 2018 dan 2019 Universitas Negeri Padang. Sampelnya yaitu D3 Statistika 2018-2019. Latar belakang dari penelitian kami yaitu media sosial saat ini telah menjadi tren dalam komunikasi. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya biasa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, menciptakan isi meliputi blog, jaringan sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi web yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran user-generated content. Beberapa contoh media sosial yang sedang berkembang saat ini yaitu Instagram, Twitter, WhatsApp, YouTube, Line, Facebook, dan lain-lain. Internet merupakan salah satu hasil dari kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi dari internet bermacam-macam. Salah satunya adalah sebagai tempat komunikasi di jaringan sosial dunia maya. Di jaringan sosial merupakan suatu layanan dari sebuah cakupan sistem software internet yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dan berbagi data dengan pengguna yang lain dalam skala yang besar. Situs jaringan sosial di internet bermacam-macam jenis dan bentuknya. Namun, yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh para remaja sekarang adalah Facebook, YouTube, WhatsApp, Messenger, Instagram, WeChat, dan lain-lain. Perkembangan media sosial di Indonesia sangat berkembang pesat. Menurut riset Nielsen menunjukkan tingkat pertumbuhan penggunaan internet di Indonesia mencapai 26%. Orang Indonesia menghabiskan waktu 1,5 jam sehari untuk berinternet. Menurut ICT Watch, saat ini penggunaan ponsel di Indonesia mencapai 180 juta orang. Dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia, pengguna Instagram di Indonesia mencapai 22 juta pengguna aktif menurut dari siaran pers yang diterima CNN Indonesia. Di era globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, penyebaran informasi serta akses telekomunikasi dan transformasi semakin lebih cepat dan mudah. Tidak dapat dipungkiri, hal tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai dampak bagi masyarakat, termasuk juga mahasiswa. Penggunaan media sosial mempengaruhi kehidupan manusia tak terkecuali mahasiswa. Berbagai aplikasi media sosial dapat dimanfaatkan untuk belajar melalui beragam informasi, data dan isu yang termuat di dalamnya. Pada aspek lain, media sosial juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi kepada pihak lain. Konten-konten di dalam media sosial berasal dari berbagai belahan dunia dengan beragam latar belakang budaya, sosial media, ekonomi, keyakinan, tradisi, dan tendensi. Tetapi, media sosial bisa menjadi salah satu faktor turunnya minat belajar mahasiswa. Pada penelitian ini akan menganalisa apakah ada pengaruh antara pengguna media sosial dengan minat belajar mahasiswa. Rumusan masalah yaitu 1. Adakah pengaruh pengguna media sosial terhadap minat belajar? 2. Bagaimana dampak dari media sosial terhadap minat belajar? Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan acuan bagi peneliti yang melakukan penelitian lebih lanjut. Manfaat praktis. Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dalam bidang media sosial, dapat menambah pengalaman dalam menganalisis permasalahan di bidang ini, dan dapat juga menambah pengetahuan dalam pengaruh media sosial terhadap minat belajar. Target populasi. Populasi target adalah populasi yang menjadi sasaran akhir penerapan hasil penelitian. Populasi target dari penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Statistika tahun 2018 dan 2019, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan dalam Universitas Negeri Padang sebanyak 153 orang.
Ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi menggunakan dengan metode undian dengan cara mengurutkan nomor dari 1 sampai 153, lalu diacak, kemudian diambil sampel sebanyak 30 dengan cara acak. Rancangan survei. Pada survei kali ini kami menggunakan simple random sampling karena sampling ini yang paling cocok untuk digunakan pada survei kami. Teknik ini digunakan jika elemen populasi bersifat homogen sehingga elemen manapun yang terpilih menjadi sampel dapat mewakili populasi. Teknik juga biasa mempercepat hasil survei sehingga menghemat waktu. Walaupun hanya menggunakan sebagian dari populasi, tetapi hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengukuran. Metode pengukuran yang kami gunakan untuk mendapatkan data dari mahasiswa tersebut yaitu menggunakan kuesioner yang telah kami sediakan melalui internet dengan link berikut tentang pengaruh media sosial terhadap minat belajar mahasiswa. Kami telah mendapatkan 30 orang responden dan variabel yang akan kami tanyakan. Variabel X1, media sosial yang dimiliki, X2, alasan menggunakan media sosial, X3, lama rata-rata waktu yang digunakan untuk media sosial per hari, X4, lama rata-rata waktu yang digunakan untuk belajar di luar jam kuliah per hari, X5, IPK, X6, media sosial mempengaruhi minat belajar, X7, ketika belajar masih menyempatkan diri membuka media sosial, X8, memiliki kemudahan dalam mengakses media sosial, X9, pergi ke tempat yang menyediakan wifi untuk mengakses media sosial, X10, sering mengakses media sosial di dalam kelas, X11, sering lupa waktu saat mengakses media sosial, X12, media sosial mempengaruhi prestasi belajar Anda, X13, media sosial digunakan untuk berbagi materi pelajaran, X14, media sosial digunakan untuk diskusi pelajaran, X15, media sosial membuat channel. Data 30 orang responden terhadap 15 pertanyaan yang kami sediakan, kami akan menguji validitas. Kami menggunakan software Excel untuk menguji validitas. Maka kami mendapatkan R-hitung, dan dari R-hitung kami mendapatkan data tersebut valid atau tidaknya. Dari hasil di atas dapat kita ketahui bahwa dari 15 pertanyaan yang ditanyakan kepada responden tersebut adalah valid. Selanjutnya kami akan menguji reliabilitas dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dapat kita ketahui dari hasil data di atas bahwa nilai reliabilitasnya lebih dari 0,7. Artinya hasil data yang kita peroleh memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, yaitu sebesar 0,880032. Kemudian selanjutnya menganalisis dari data yang telah diperoleh. Di sini kami menggunakan analisis regresi untuk melihat pengaruh media sosial terhadap minat belajar mahasiswa. Variabelnya banyak media sosial yang digunakan. Variabel X yaitu sebanyak 14 dapat dilihat sebagai berikut. Analisis yang digunakan ialah analisis regresi linear berganda menggunakan Minitab dengan alfa 5%. Dengan hipotesis H0 tidak ada pengaruh antara pengguna media sosial dengan minat belajar, H1 ada pengaruh antara pengguna media sosial dengan minat belajar. Dengan menguji menggunakan Minitab, maka didapatkan hasil output sebagai berikut. Dari output di atas diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Maka nilai R-square sebesar 50,4%, yang artinya variabel X dan Y dapat menjelaskan data sebesar 50,4%, dan sisanya 49,6% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Nilai dari nilai P besar dari alfa, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara penggunaan media sosial dengan minat belajar mahasiswa D3 Statistika tahun 2018 dan 2019. Sekian penjelasan saya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.